Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan bercerita, yaitu berbagi pengalaman melahirkan anak pertama. Nah, seru ini ya. Kalau misalnya kumpul ibu-ibu nih, terus cerita pengalaman masing-masing tentang melahirkan, itu biasanya saya nggak kebagian cerita. Karena kalah dengan semangatnya ibu-ibu yang lain kalau cerita melahirkannya ya. Jadi benar-benar melahirkan itu adalah pengalaman yang seru. Saya melahirkan anak pertama itu sebenarnya bukan kehamilan yang pertama ya, tapi kehamilan yang kedua. Karena yang pertama saya keguguran. Nah, kemudian sekitar 2 bulanan kemudian saya hamil lagi. Dan alhamdulillah bisa sampai melahirkan. Nah ya, di usia kandungan memasuki usia kandungan 3 bulan ya, sampai dengan 6 bulan ya, itulah saya merasakan seperti apa yang umumnya dirasakan oleh ibu-ibu hamil ya, yaitu morning sick, mual-mual, kalau mencium aroma-aroma tertentu ya ingin muntah ya, muncul rasa mual, dan lumayan parah saat itu saya mual-mualnya, pusing-pusingnya, mual-mualnya itu lumayan parah karena hampir saya itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya bangun itu paling buat sholat sama buat makan. Selebihnya berdiri sebentar aja itu langsung pusing kepala, langsung ingin muntah rasanya. Ya itu sampai kira-kira usia kehamilan memasuki 6 bulan. Nah setelah 6 bulan barulah mulai berkurang ya, mulai stamina saya, mulai fisik saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Hanya saja mungkin untuk aroma-aroma tertentu ketika menciumnya itu muncul rasa mual, muntah ya, seperti rasa-rasa gurih. Nah, kalau bau-bau gurih ya, bau bakso, mie goreng, itu langsung perut ini nggak terima, itu pinginnya muntah. Tapi badan biasa, nggak sampai kelengar seperti hamilan sampai ya yang lalu ya, sampai nggak bisa bangun. Ini masih bisa ngapa-ngapain lah. Itu anak pertama saya lahir di bulan puasa ya, di hari ke-13 kurang lebih ya, di hari ke-13 memasuki hari ke-13 itu anak saya lahir. Jadi saya puasa dapat 12 hari. Di hari ke-13 ya saya batal puasanya karena mau melahirkan. Ya berhubung banyak cerita-cerita seputar melahirkan ya yang saya dengar di sekitar saya ya, ada kerabat-kerabat, saudara itu bercerita bagaimana dia waktu melahirkan melahirkan ya ke bidan, terus bolak-balik ya, udah mulai mules datang ke bidan, terus pulang lagi ya, ternyata masih bukaan 2 bukaan 3, sama bidan disarankan untuk pulang lagi atau disuruh jalan-jalan dulu biar bukaannya semakin cepat. Karena saya sering mendengar cerita-cerita seperti itu, maka saya begitu mulai muncul kontraksi ya, mulus-mulus, saya nggak langsung buru-buru minta ke bidan. Apalagi mulusnya itu sebentar hilang, muncul lagi ya, dengan durasi yang ya nggak terlalu lama juga sih. Ya, itu saya belum minta untuk datang ke bidan, masih saya tahan. Nah, mau saya datang ke bidan itu ya sudah langsung melahirkan, langsung proses persalinan ya, tidak disuruh jalan-jalan lagi, tidak disuruh ngapa-ngapain lagi. Jadi saya tahan di rumah ya untuk menahan mulesnya itu, kontraksi kecilnya itu pagi ya, menjelang melahirkan, karena saya melahirkan itu siang. Sampai kemudian saya merasakan ya kontraksi mules dengan durasi yang panjang ya, mulesnya itu nggak gampang hilang. Itu dengan durasi yang panjang, kemudian dengan jeda juga yang sedikit ya, dengan jeda yang sebentar ya, setelah mulus panjang berhenti cuma sebentar, mulus lagi panjang. Nah sampailah di keadaan seperti itu pun saya masih belum mau pergi ke bidan ya. Dengan keadaan seperti itu saya masih belum mau ya, suami saya sudah mulai mengajak, itu sudah mulai cemas lah. Sampailah kemudian saya benar-benar mulesnya itu sudah tidak tahan lagi, seperti udah ingin buang air besar ya. Jadi perasaannya itu pengen beol lah, jadi benar-benar kerasa banget pengen buang air besar. Itulah sebetulnya saya kamar mandi. Pikir saya mungkin ini seperti mau buang air. Begitu saya kamar mandi, duduk di atas toilet, mengejan ya, itu yang keluar itu semburan ya, kemudian keluar darah. Nah saat itu mungkin saya berpikir apa ini namanya ketuban pecah ya. Sudah di situ saya mulai langsung saja saya bergegas siap-siap
mengajak suami untuk berangkat ke bidan. Sampai di klinik bidan, ya bidan nanya, saya ngomong, saya kayaknya sudah mau melahirkan loh mbak, kayaknya sudah keluar darah. Tapi bidan tuh masih santai nanggepinnya. Sampai tanya, anak keberapa? Anak pertama. Oh, udah periksa dulu. Periksa di sini mbak? Iya, periksa di sini aja, di ruang periksaan ya, bukan di ruang tindakan ya, masih di ruang periksa kayak kita periksa biasa kehamilan itu. Udah, saya disitu diperiksa. Begitu diperiksa, bidannya kaget. Waduh, ini sudah bukan lengkap. Sudah waktunya untuk proses persalinan. Mungkin karena saya ini anak pertama ya, jadi bidan itu agak sedikit meremehkan mungkin ya. Alah, paling biasanya anak pertama itu ibu-ibu tuh suka manja, baru ngurus sedikit aja sudah panik, sudah datang ke bidan. Jadi nanggepin saya tuh santai. Begitu dia memeriksa saya, dia kaget sendiri ya, karena ternyata diperiksa sudah bukan lengkap ya, sudah waktunya melakukan proses persalinan. Kemudian bidan langsung teriak memanggil teman-temannya untuk segera mempersiapkan proses persalinan ya, karena keadaan sudah masuk ke tahap bukan lengkap ya, sudah serius ini. Sambil komentar ya, bidannya itu, waduh ibu ini kuat banget ya, bisa nahan sakit sampai ke bukan lengkap. Seperti itu komentar dia. Sampai di ruang tindakan, ya sudah, saya ya disuruh untuk melakukan prosedur proses melahirkan secara normal. Ya kurang lebih sekitar 1 jaman lah ya, setengah 1 saya datang ke bidan, jam 2-an lah ya, jam 1 saya ke bidan, sekitar jam 2-an itu ya alhamdulillah ya bayinya lahir. Jadi nggak lama, sekitar 1 jam ya proses persalinan itu. Alhamdulillah lancar ya, tapi ya rasanya itu ya capeknya luar biasa ya. Beda seperti saya melahirkan anak kedua, yang saya SSR juga. Anak kedua itu saya tidak capek ya, hanya mengejan 3 kali itu bayi keluar. Sedangkan anak pertama ini ya agak lumayan ya nggak cuma 3 kali mengejannya, banyak. Dan rasanya capeknya luar biasa. Saking capeknya itu saya disuntik aja nggak kerasa, dijahit ya, di jalur lahiran itu dijahit itu juga nggak kerasa, itu saking capeknya saya ya. Jadi sudah rasa sakit yang lain sudah kalah dengan rasa capeknya saya itu ya. Seperti itulah ya pengalaman melahirkan saya anak pertama ya. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman juga yang mungkin nanti akan melahirkan ya. Walaupun kondisi orang beda-beda ya, kita punya kondisi yang beda-beda ya, keadaannya ya tidak bisa sama ya. Ini hanya mungkin sebagai sharing ya, sebagai masukan. Semoga ini juga ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah mau menyaksikan video saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.